Salam penyembahan, sobat penyembah, kita jumpa dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di akhir zaman terkini. Telah hadir tamu kita yang terkasih, Bapak Evangelis Insinyur Hari Purwoko, salam hambanya. Shalom. Pak dosen, juga bisnismen dan juga hamba Tuhan. Dan tema yang kita bahas adalah kebangkitan Babel di akhir zaman. Jadi kalau cuma Babel itu udah seru, tapi kalau udah akhir zaman lebih seru lagi. Nah, Pak Hari Purwoko, kenapa Bapak dosen, lalu memimpin perusahaan, juga sebagai kaum sekuler, tapi kok agak sedikit berbelok ngajar tentang akhir zaman dan kebangkitan Babel? Silakan. Baik, makasih Pak Tim. Ya pemirsa, kembali mesti lihat background ya, karena saya seorang backgroundnya dari teknik. Ya, teknik itu harus berpikir secara logika. Ya, kemudian harus belajar mencari berbagai sumber untuk membandingkan, untuk membuktikan suatu hipotesa menjadi apakah teori itu benar dan sebagainya. Jadi saya senang baca, ya senang baca, kemudian Dan senang nonton. senang nonton juga. Nah ini juga Pak. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan juga tanya, Pak boleh nonton gak sih film-film di dunia itu? Saya bilang ya boleh aja, nggak apa-apa. Ya sebelum nonton lihat referensinya atau lihat resensi filmnya, sinopsisnya, kira-kira seperti apa. Nah tapi jangan nonton itu sebagai pelarian Pak Tim. Tapi ya sekali-sekali nonton film-film yang mungkin kita bisa dapat inspirasi di dalamnya. Kadang saya suka nonton itu tujuannya untuk bahan khotbah juga Pak. Ya, bahan pendidikan dan sebagainya. Dan saya banyak dapat masukan justru dari film-film itu, karena film-film Hollywood itu sebenarnya banyak inspirasinya dari si setan atau si jahat yang lalu saya pernah bagikan. Dan bagaimana kita mengkonternya? Bagaimana kita mengkonternya? Nah, jadi hamba-hamba Tuhan nggak pernah nonton film. Coba kasih saya shortcut. Superman. Inspirasinya di mana? Superman. Nah, jelas itu adalah fiksi ya. Tidak mungkin ada orang dari planet Krypton kalau saya nggak salah ya. Krypton ya. Ya. Bisa sedemikian kuatnya ya. Di dunia ini orang paling kuat bisa sebutin misalnya siapa? Samson kah? Ya, yang nggak bisa mati-mati, yang bisa kalah-kalah. Katanya Superman lebih kuat lagi. Dia bisa, matanya bisa nembus, ya. Bisa terbang. Bisa terbang, ya. Walaupun celana dalamnya di luar Pak ya. Iya. Pakai sayap, tapi dia menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Dan di atas Superman itu adalah dewa. Nah, kalau kelihatannya hanya sekedar film ya, tapi seperti film di Avengers Pak. Ya, kayak Thor, itu dewa Thor ya. Jadi ada banyak dewa-dewa kayak Hercules. Siapa bapaknya Hercules? Katanya Poseidon, dewa lautan. Ya. Sorry bukan Hercules, Aquaman. Aquaman. Ya, Hercules pun juga dewa. Ya, titisan dari dewa Hermes. Jadi banyak-banyak dewa-dewa yang secara tidak langsung akhirnya digemari oleh anak-anak. Nah, kita yang orang tua, hamba-hamba Tuhan diam saja. Padahal anak-anak kita semua nonton. Harusnya kita mendampingi atau bisa memberikan arahan, ini nggak benar loh, nggak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Ya, tidak ada kekuatan lain selain Roh Kudus. Ya, kita harus jelaskan seperti itu. Ya, kita bilang, ini kan cuma melekat sebentar saja buat penghibur saja. Ya, untungnya orang Indonesia Pak. Tapi kalau di luar negeri, jangan heran banyak orang yang terobsesi menjadi Spider-Man misalnya. Bener-bener jadi Spider-Man, lompat dari jendela ada Pak. Dan lewat. Lewat. Tuh, di Jepang banyak Pak. Banyak iya. Superman jatuh dan lewat. Lewat iya. Wow. Pak Hari Purwoko, Bapak akan membahas tentang kebangkitan Babel di akhir zaman. Nah, seperti apa? Kan Babel di Kejadian 11 itu sudah jatuh. Iya. Runtuh menara Babelnya. Ya. Lalu kerajaan Babel juga akhirnya jatuh juga. Iya. Kok si Babel ini kok punya mental baja gitu, nggak pernah putus asa. Dan pada akhir zaman mau bangkit lagi. Silakan Pak. Ya sebenarnya Babel sendiri sudah hilang ya, sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan oleh Tuhan jelas. Tetapi namanya juga setan. Ya, setan melihat ada spirit, ada semangat, ada inspirasi dari Babel ini yang dia akan pergunakan. Dia gunakan sebagai alat dibangkitkan kembali oleh setan. Ya, segala sesuatu yang berbau Babel itu. Dan ini bukan kebetulan, ya, sangat sekali bukan kebetulan. Saya sudah menyelidiki. Makanya kenapa tema-tema saya menjadi Babel.
Saya bagikan Pak Tim ya. Kalau secara negara, Babel itu negara yang kedua yang paling banyak disebutkan di Alkitab setelah Israel. Ya. Kemudian secara kota, ya, Babel itu adalah kota kedua yang terbanyak disebutkan di Alkitab setelah Yerusalem. Ya. Jadi silakan cari ya, Yerusalem banyak, nomor 2 adalah Babel, bukan kota yang lain. Nah, kota di sini kalau kita merefer kepada Matius pasal 5 dikatakan kota yang terletak di atas bukit mudah terlihat. Ya, jadi kita menjadi garam dan terang, kita ada terang di atas bukit. Kota di sini menunjukkan bangsa. Ya, maka dibilang dalam firman Tuhan dalam kejadian kejadian lama, menyerang kota itu menyerang bangsa, menyerang sekelompok manusia, menyerang satu sistem. Nah, itulah Babel. Jadi Babel itu bukan kebetulan. Nama kota yang terbesar banyak kedua di Alkitab. Yang ketiga, Babel itu secara geografis adalah daerah yang kaya dengan nilai historis Alkitab. Ya, pertama saya ambil contoh. Lokasi Taman Eden. Pak ingat ada dua sungai itu Pak? Efrat dan Tigris. Itu ada di Irak yang menjadi lokasi Babel. Ya. Nah, memang Irak itu daerahnya cukup strategis. Kemudian kita lihat Nuh membangun bahtera juga di atas, di wilayah Babel. Kemudian Menara Babel sendiri tanah Sinear yang terletak di Irak saat ini. Kemudian Abram berasal dari Ur Kasdim di Irak Selatan. Jadi wilayah-wilayah Babel itu sangat strategis. Secara historik Alkitab sangat luar biasa. Istri Ishak, Ribka, istri Yakub, Rahel berasal dari Padang Aram, Mesopotamia, Irak, Babel juga. Ya. Kemudian lokasi kota Susan ada di situ Pak. Kota Susan dalam cerita Ratu Esther. Ya. Ada di daerah di ujung di muara Sungai Tigris. Kemudian ada kota Niniwe yang ada di Mosul, Irak. Mosul ini adalah kota kedua setelah Baghdad yang kita tahu dalam saat ini sedang rame-ramenya banyak peperangan akibat ISIS dan sebagainya. Itu Mosul. Ya, itu ternyata kota di mana Niniwe berada, ya, di mana akan dihancurkan oleh Tuhan pada waktu zamannya Nabi Yunus. Kemudian kerajaan Asyur terletak di hulu Sungai Tigris. Ya, Asyur juga banyak disebutkan dalam firman Tuhan sebagai bangsa, sebagai negara yang cukup besar. Ternyata ada di lokasi yang sama. Kemudian orang Majus itu diperkirakan juga berasal dari Babel, Persia. Nah, jadi secara histori ya, itu ada banyak sekali berita-berita yang menarik ada di sekitar Babel. Termasuk ada daerah namanya Haran, tempat persinggahan Abraham juga ada di situ. Kemudian bahtera Nuh ada di Gunung Ararat juga di daerah sana. Ya, dan tentunya kita tahu pembuangan bangsa Israel, Yehuda adalah ke tanah Babel. Nah, secara lokasi Babel sangat kaya oleh nilai-nilai historiknya. Kemudian kita lihat di awal perjanjian lama Pak, kita belajar Babel itu gara-gara Nimrod kan. Sejak Nimrod ada kata Babel. Kemudian sepertiga perjanjian lama itu berisi mengenai Babel, kalau boleh dibilang. Kemudian sebagai masuk ke perjanjian baru di Matius ada Babel disebutkan di situ dan di Wahyu. Sejarah kerajaan Israel selalu bolak-balik dibawa ke Babel, balik dibawa ke Babel. Ya. Kemudian kalau kita kembali ke Yesaya pasal 14. Ya. Siapa Babel itu? Yesaya pasal 14 ayatnya yang keempat. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah sudah berakhir, si penindas sudah berakhir, orang lalim. Di ayatnya yang ke 22, aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa dan kota itu akan kusaku bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di ayatnya yang ke-12 firman ini berkata tentang setan. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Nah ini dalam Alkitab Amplified Bible dikatakan King of Babylon. Jadi Babel itu merupakan lambang atau nama lain dari setan ternyata, Babel. Nah, dan yang terakhir juga dia berperan penting dalam silsilah Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dalam Matius 1. Kita masih ingat ya mengenai sejarah Tuhan Yesus, silsilah dari anak Daud, anak Abraham dan seterusnya. Di ayat 17 dikatakan,
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berarti sebutkan Babel itu mengambil peranan penting di dalam sejarah umat manusia di Alkitab ini, Pak. Jadi kenapa saya tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai Babel? Pertama tadi, spirit Babel itu dibangkitkan kembali oleh iblis. Untuk mengingatkan kembali ada suatu kuasa, lambang kekacauan, lambang pemberontakan karena Nimrod, ya, yang dimunculkan kembali untuk di akhir zaman ini. Ya, Nimrod itu adalah sebagai lambang antikris yang pertama kali. Dan sekarang sudah bangkit banyak antikris sesuai dengan firman Tuhan katakan. Dan sekarang sedang bekerja antikris di seluruh dunia sampai nanti akan muncul satu yang akan menguasai semuanya. Nah, itu menurut tema kebangkitan Babel. Jadi kita melihat, Pak, sekarang dunia sedang mengerucut, ya, mengerucut ke arah satu, terutama sejak globalisasi. Nah, globalisasi sendiri itu sudah terjadi sejak zamannya Abram, ya, di mana dia menuju ke tanah Kanaan, kemudian dilanjutkan dengan ada model-model perdagangan, model imigrasi, penyebaran agama, kolonialisasi, perdagangan, dan seterusnya. Sudah masuk dalam era globalisasi. Dan itu tujuannya apa? Menyatukan dunia yang tadi dipecah belah, disebarkan oleh Tuhan karena spirit dari Babel oleh Nimrod tadi, oleh iblis akan coba disatukan kembali melalui program globalisasi. Nah, jadi yang Tuhan pertama kali minta supaya penuhilah bumi dan kuasailah, taklukkanlah bumi. Jadi manusia diminta untuk menyebar ke seluruh dunia, menguasai bumi. Oleh Nimrod dikumpulkan kembali, kemudian oleh Tuhan dibubarkan kembali. Sekarang oleh iblis ingin dikumpulkan kembali, ya, dibangkitkan kembali Babel yang baru yang berarti kekacauan. Nah, yang perlu kita lihat juga, Pak Tim, adalah siapa yang menginisiasi Babel itu sendiri. Kita lihat di Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10 bicara tentang satu tokoh yang sangat fenomenal, walaupun tidak banyak disebutkan. Nah, sebelumnya kita melihat keturunan daripada Nuh ada Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian kita tahu ceritanya, Ham berbuat salah, kemudian dia dikutuk. Anak dari Ham adalah Kus, anak dari Kus adalah Nimrod. Di pasal ke-10 ayatnya yang ke-8, Kus, anak dari Ham, memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Orang yang pertama kali berkuasa di bumi ini adalah Nimrod. Padahal belum ada raja, ya, belum ada pimpinan. Ya. Hanya ada satu Tuhan yang sebagai raja untuk seluruh muka bumi ini. Nimrod mulai berkuasa. Ayat 9 dikatakan, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ada pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan? Siapa yang diburu oleh Nimrod ini? Nah, saya pernah pelajari dari kitab yang lainnya, di Keluaran, di Ulangan, ternyata pada zaman tersebut ada banyak binatang-binatang yang mungkin seperti dinosaurus, yang liar, yang jahat, yang susah untuk dibasmi. Ternyata Nimrodlah yang bisa menghalaukan mereka. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai pemburu yang gagah perkasa. Karena kalau cuma pemburu biasa yang berburu kerbau, banteng, berburu harimau, itu mungkin tidak perlu seorang pemburu yang gagah perkasa. Tapi pada zaman tersebut ada binatang-binatang yang sangat luar biasa, mengerikan dan besarnya, dan hanya Nimrod yang bisa. Maka dikatakan dalam bahasa Ibrani dan sebagai the mighty hunter, ya, sebagai pemburu yang gagah perkasa. Karena pada waktu itu binatang-binatang itu sedang mengancam kepunahan manusia, ya, saking besarnya, saking banyaknya populasi mereka. Nah, Nimrod dalam bahasa Ibrani meret atau marat artinya rebel dan pemberontakan, ya. Dia mendirikan beberapa kota. Dikatakan dia orang berkuasa. Dia mendirikan Babel, Erech, Akad, semuanya di tanah Sinear, ya, daerah Babel saat itu. Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah, Resen di Asyur. Ya, dia sangat menguasai wilayahnya pada waktu itu. Itulah Nimrod, ya. Kemudian kita lihat di pasal 11, dia mulai mengumpulkan orang-orang di tanah Sinear, kemudian mendirikan kota, dan akhirnya mendirikan sebuah menara yang dikatakan puncaknya sampai ke langit. Dan dikatakan marilah kita cari nama supaya jangan terserak seluruh bumi. Nah, ini kira-kira maksudnya apa nih, Pak? Kalau dia mendirikan kota, menara sampai ke langit. Ya, dibilang sih dia ingin mengajak seluruh manusia untuk menyembah Tuhan. Ya, tanya Tuhan yang mana? Ya,
Katakan sampai ke langit dalam bahasa Inggrisnya, sampai ke heaven, ya, sampai ke surga. Kemudian dia mencari nama dalam bahasa Inggrisnya to be famous, supaya dia terkenal. Jadi ada kesombongan persis seperti setan, ya, supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Tujuannya dia ingin memperluas kekuasaannya sehingga semua orang dikumpulkan dalam satu wilayah di Babel sana. Saya potong Pak ya. Ya Pak. Sekarang pemirsa tanya, lalu so what? Apa hubungan dengan gua? Itu kan Nimrod, itu kan Babel di Kejadian, di Perjanjian Lama. Apa hubungannya dengan saya? Nah, Bapak bisa gak menghubungkan antara kebangkitan Babel yang di Menara Babel, Kota Babel, lalu di hari-hari ini? Hari-hari ini, ya. Nah, bagaimana kita tidak tersesat kalau menuju pribadi yang kayak Babel gitu, pengen terkenal, Ya. pengen hebat, sehingga sekarang ada artis ngomong gini, ada 4 artis siap masuk neraka asal terkenal. Asal terkenal. Betul Pak. Ya. Itu kan suatu tindakan yang tanda petik. Ya. Apa artinya terkenal langsung neraka? Silakan. Ya, memang Nimrod sendiri berarti pemberontakan. Ya, dia mengajarkan kepada kita manusia khususnya untuk mulai berpaling dari Allah. Ya. Maka salah satu tujuan dari mendirikan Menara Babel, ya, selain dia menjadi famous, dia adalah untuk melawan Tuhan. Ya. Dia menentang konsep penyebaran yang Tuhan mau setelah penciptaan. Kemudian dia berpikir dengan membangun satu menara yang tinggi, dia akan menyelamatkan umat manusia dari banjir bah berikutnya, air bah berikutnya, karena ini terjadi setelah air bah Nuh, ya, zaman Nuh. Dia berpikir akan ada banjir besar berikutnya, maka dia mendirikan Menara Babel supaya orang bisa berlindung sana. Nah, spirit daripada Nimrod ini memang muncul. Saya sudah bagikan di episode yang lalu mengenai ciri-ciri manusia akhir zaman, di mana manusia menjadi sombong, merasa pandai, kemudian mereka ingin terkenal. Ya, sekarang banyak sekali orang yang terkenal. Saya setuju dengan apa yang Pak Tim bilang, tidak cuma 4 artis itu saja Pak ya, ternyata banyak sekali orang mencoba menjadi terkenal dengan caranya sendiri, ya, walaupun caranya itu salah. Yang penting dia muncul dulu di permukaan. Yang penting muncul dulu di sosmed, ya, viral. Ya, masalah benar nggak benar ya nomor 2. Yang penting sekarang muncul dulu di sosial media, mendapatkan like yang banyak, viewer yang banyak, jadi terkenal, menjadi famous. Ya, nanti setelah mereka semakin besar, semakin jaya, lama-lama mereka lupa sama akarnya. Lupa dulu saya pernah susah, dulu saya pernah menghadapi tantangan, lupa bahwa ada pertolongan Tuhan, karena kita sudah hidup dengan enak dan nyaman. Ya, walaupun pada akhirnya kita bilang, saya tetap rajin ke gereja kok, saya masih memberikan persembahan, persepuluhan, tetapi sebetulnya hati dia nggak di sana. Ya, maka jangan heran. Ya, mohon maaf nih Pak Tim, banyak sekali mungkin gereja-gereja yang saya pernah sampaikan waktu itu, mungkin banyak persembahan-persembahan dari jemaatnya yang nggak benar Pak Tim. Ya, mungkin saja karena ada permasalahan dalam menjalankan praktek dagangnya, dalam menjalankan praktek bisnisnya nggak benar, begitu dapat duit, sebagian sumbang ke gereja, sebagian sumbang ke yayasan-yayasan yatim piatu sosial dan sebagainya. Jadi seperti money laundering atau cuci uang. Nah, seperti itu dilakukan. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan nama ujung-ujungnya. Ya. Ditaruh nama segala macam. Apalagi sekarang menjelang pada saat pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali donatur-donatur, ya, yang namanya muncul di mana-mana. Tapi kita nggak tahu duitnya dari mana. Yang penting terkenal dulu. Itu sudah menjadi satu ciri, menjadi spirit of the Babel, spirit of Nimrod yang sedang dikembangkan oleh setan kepada umat manusia ini. Dan itu berhasil Pak. Ya, banyak orang membual, banyak orang menyombongkan diri, ya, banyak orang tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Ya. Sekarang akan semakin banyak orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi. Saya ada satu sesi mengenai teknologi, kapan saya akan bagikan. Itu sangat mengerikan sekali kalau teknologi atau sains itu berada di tangan yang salah. Apalagi pada zaman itu, kalau kita bayangkan zaman Nimrod, teknologi apa yang ada pada waktu itu sehingga dia bisa mendirikan menara yang sampai ke puncak, padahal belum ada namanya kren. Ya, kalau kita melihat pembangunan gedung-gedung bertingkat, itu ada namanya kren-kren yang beratnya yang bisa mengangkut ribuan bahkan puluhan ribu ton itu sampai ke atas. Ya, kita bayangkan zamannya si Nimrod seperti apa itu teknologinya, saya juga nggak tahu. Ya, kemudian kita melihat pembangunan piramid-piramid di Gaza. Bagaimana teknologi pada waktu itu. Nah, kalau pembangunan Bahtera Nuh kita sudah tahu karena Tuhan sudah jelaskan model pembangunannya dan kita sudah bisa bayangkan pada waktu itu konsep pembangunan seperti apa. Tapi kalau mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit itu memerlukan teknologi yang luar biasa pada zaman itu. Nah,
Jadi kita bisa melihat roh Nimrod itu saat ini sudah ada. Ya, memiliki cara yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk menguasai paling tidak ya kerajaannya sendiri, paling tidak dunianya sendiri. Di Alkitab memang tidak disebutkan, tetapi ada beberapa peneliti Kristen ya yang meneliti mengenai keluarga dari Nimrod itu sendiri. Ya, kenapa Nimrod bisa sedemikian besar? Ini masih diperdebatkan. Katanya ada yang berperan cukup penting dalam kehidupan Nimrod, yaitu istrinya sendiri yang bernama Semiramis. Walaupun itu maminya katanya. Padahal itu ibunya katanya. Ya. Kemudian anaknya yang bernama Tamus, itu ada nama lain sebagai Horus, itu dikatakan sebagai titisan dari Nimrod. Jadi setelah melahirkan, Nimrod meninggal, Tamus anaknya menjadi titisan dari Nimrod, mewarisi apa yang ayahnya miliki, ya sifat-sifat yang ayahnya miliki. Nah, Semiramis ini kalau kita merefer ke Wahyu 17 ayat 1 sampai 5, dikatakan ada pelacur besar yang duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, banyak peneliti Kristen menggambarkan bahwa inilah lambang daripada Semiramis atau istri daripada Nimrod. Sebutan lain dari Semiramis yaitu Dewi Cinta, Ratu Surga, Dewi Perawan, Bunda Pertiwi, Astarte, Baalti, Mea Domina, Isis, Istar, Dewi yang ada di Niniwe yang disembah di negara Niniwe dan sebagainya. Kemudian anaknya Horus, ya kalau kita ingat lambang Illuminati Eye of Horus, dilambangkan dengan lukisan dia dan anaknya dilambangkan sebagai lukisan Madonna and Child, seperti perawan Maria dengan bayi Yesus. Ya, coba meniru kejadian yang sama. Nah, ini adalah pola dari ketritunggalan mereka, setan ya, di mana Nimrod, San Tamus dan juga Semiramis yang akan menguasai dunia spiritnya, bahkan sampai saat ini. Ya, mungkin Bapak ingat ya, perzinahan adalah profesi pertama di dunia. Kenapa? Disitulah mulai orang menjinakkan, melacurkan diri dari Tuhan kepada Allah yang lain. Ya, maka dikatakan adalah pelacuran profesi pertama di dunia. Kemudian diwariskan dengan Nimrod. Ya, makanya Ismail dikatakan pelacur besar. Sampai pada akhirnya di Wahyu dikatakan pelacur besar itu akan dimusnahkan. Nah, jadi ini kita melihat spiritnya itu ada terus, karena tujuan pelacuran perzinahan adalah berpaling dari Allah, mencari Allah yang lain, mencari ilah yang lain untuk disembah. Nah, itu yang sedang dikerjakan oleh Nimrod dengan membangun menara yang tinggi. Sekarang sudah mulai nih, orang-orang sudah mulai berpaling dari Allah. Ya, walaupun dia bilang dia Kristen, dia rohaniwan, dia rajin ke gereja, dia pelayanan, tetapi dalam hatinya bilang, ini gara-gara saya. Ya, saya berhasil gara-gara saya. Ya, saya berhasil karena orang tua, saya berhasil karena pendidikan. Ya, sudah mulai melupakan Tuhan. Dan cepat atau lambat orang akan semakin bias dengan kuasa Tuhan, terutama generasi muda. Ya, saya sudah melihat ada banyak gerakan-gerakan generasi muda yang, mohon maaf Pak Tim, sudah mulai ateis, sekalipun dia orang Kristen. Ya. Baik, Ya. Pak Hari Purwoko, saya mau minta Bapak untuk membuat konklusi, Pak. Jadi kebangkitan Babel di akhir zaman ini harus diwaspadai oleh orang percaya. Ya. Jangan sampai kita, mohon maaf, ke gereja beribadah tapi sedang menuju spirit Babel, sehingga ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang terjebak mengkultuskan diri, ataupun dia tidak mengkultuskan diri tapi dia tidak melarang orang mengkultuskan dirinya. Ya. Itu juga salah. Jadi sekarang Bapak bisa memberikan sebuah konklusi dalam 3 menit begitu, bagaimana kita bermawas diri, mewaspadai kebangkitan akhir Babel di akhir zaman ini, untuk kita tidak terserap atau tersedot ke sana, Pak. Silakan. Baik Pak, sebelumnya saya jelaskan saya jelaskan sedikit mengenai strategi Babel Pak ya, di akhir zaman ini. Sebelum masuk ke sana. Tujuan Babel saat ini, selain dia menyatukan dunia melalui globalisasi, karena ada di Wahyu 16 ayat 14, dia akan mencoba menciptakan manusia baru, sistem masyarakat baru yang akan dikendalikan oleh antikris. Kemudian dalam Wahyu 16 mengatakan akan ada sistem politik Babel. Ya, silakan Bapak Ibu bisa melihat di Wahyu 16, pelajari mengenai sistem politik Babel. Di Wahyu 17 bicara masalah sistem agama Babel. Nah, ini yang menarik ya. Dia akan membuat satu agama baru, kita belum tahu seperti apa bentuknya. Tapi saat ini sudah mulai arahnya ke sana, di mana orang mulai bias dengan agama itu sendiri. Ya,
Mengikatkan agama sendiri artinya pada ujungnya orang akan bilang semua agama itu sama. Ya, nanti akan terus digiring menjadi satu agama baru, yaitu agama Babel. Itu ada di Wahyu 17. Dan di situ juga termasuk menyembah ilah baru seperti manusia, dewa, menyembah sains, juga menyembah mamon. Ya, semua diarahkan orang tidak lagi melihat kepada Tuhan pencipta, tapi kepada manusia, kultus individu, kepada mamon, kepada ilmu pengetahuan. Kemudian di Wahyu 18 bicara sistem ekonomi Babel. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini, dunia sedang digiring menuju ke sistem ekonomi Babel, di mana gereja juga harus berhati-hati. Karena semua akan diarahkan menjadi satu sistem mata uang, satu sistem pembayaran, dan ujung-ujungnya seperti di Wahyu 13 katakan, ada ada angka atau bilangan yang kita harus hitung, yaitu 666, yang menurut firman Tuhan katakan, ada tanda dipasang di dahi maupun di tangan. Bentuknya seperti apa? Saya nggak tahu. Orang bilang chips, ya bisa jadi yang lainnya. Karena sekarang untuk berdagang pun nggak perlu pakai chips juga bisa. Cukup dengan wajah kita di scan, kita bisa bayar. Ya, kita ngantongin handphone kita keluar masuk toko di Amazon Store, semua bisa transaksi berjalan, ya tanpa chips. Nah, cuma itu ada satu bukti bahwa saat ini Babel sedang bekerja. Nah, bagaimana konklusinya supaya kita gereja mawas diri? Itu kita akan melihat tanda-tanda yang Tuhan izinkan melalui teknologi. Ya, firman Tuhan mengatakan rupa-rupa langit kamu tahu membedakan, tapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, sekarang coba Bapak Ibu Saudara kita perhatikan tanda-tanda zaman. Mungkin saudara tidak pernah tahu adanya perang di perbatasan Cina dengan India. Ya, di Kashmir itu dikatakan Cina sudah menggunakan senjata seperti bioweapon seperti itu. Kemudian ada penghancuran patung-patung Bapak pendiri Amerika Serikat. Ya, kita harus mencermati. Ya, jadi patung-patung di Amerika itu, patungnya para pendiri bangsa Amerika itu dihancurkan karena dianggap sebagai lambang perbudakan. Kemudian bulan Juni, mungkin nggak ada yang tahu, adalah bulannya LGBT, Pride, PRID, ya, kebanggaan. Pada saat orang di rumah semua online, nonton internet, coba balik lagi ke bulan Juni, semua logo-logo Facebook, Twitter, Netflix berganti warna pelangi semua. Ya, jadi luar biasa sekali rohnya ini. Ya, kemudian dari BNPB sendiri, sudah hampir 2.000 bencana alam terjadi di Indonesia di semester pertama saja. Ya. Kemudian ada negara-negara besar ya, menentang Huawei, menentang 5G dan sebagainya. Nah, cermati sekitar kita tanda-tandanya, kemudian kembali kepada firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak disesatkan. Tenang, lakukan bagian kita, banyak berdoa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara belum berterima Tuhan Yesus, ya sekarang waktunya. Ya, jangan sampai keburu Tuhan Yesus datang, kita belum terima Tuhan Yesus, kita ketinggalan. Ya. Apa peringatan Bapak, closing statement 2 menit kepada pemirsa supaya tidak ikut arus bangkitnya Babel akhir zaman ini? Baik, kembali baca firman Tuhan. Yes. Karena ini hanya satu-satunya yang benar, ya, bukan internet, ya, bahkan bukan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Silakan dengar khotbah hamba Tuhan boleh, tapi kembali Bapak Ibu Saudara harus baca firman Tuhan, berdoa, ya, setiap hari berdoa, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, melayani, dan kalau belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Kemudian kalau mau bertumbuh, ikuti program-program pemuritan. Ya, di situ kita akan bertumbuh. Ya, silakan bisa di gereja, bisa melalui Pak Tim dan yang lainnya. Kita bertumbuh supaya sama seperti murid Tuhan Yesus. Ingat, murid Tuhan Yesus ada 12 awalnya, 1 ketinggalan. Tuhan cari gantinya lagi. Ada 70 lagi, ada 200, ada banyak lagi, tapi ada banyak juga yang ketinggalan. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Ikuti terus program pemuritan supaya kita terus bertumbuh, tidak ketinggalan pada waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya. Baik, kita akan berdoa. Sempurnakan sharing firman-Mu ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Evangelis Insinyur Hari Purwoko, MPM, Pak Kes sebagai dosen, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai kepala keluarga, bahkan sebagai hamba Tuhan. Dan kami siap untuk berjaga dan berwaspada. Karena bangkitnya Babel menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus. Melalui musik, melalui film, melalui buku, melalui sosial media, bahkan melalui apapun. Iblis sepertinya tahu waktunya sudah singkat dan dia tidak mau sendirian ke neraka. Tetapi kami ikuti program ini mau bertobat, diperbaharui. Kami tidak mencemarkan diri, kami tidak menyimpang ke kiri atau kanan, tapi kami lurus kepada firman-Mu. Untuk kami mau dimuridkan, kami dikuduskan oleh doa dan firman,
terlebih kami siap untuk terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Amin. Kemuliaan dasar Roh Kudus urapi berkat Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami semua mau mengiringi Yesus seumur hidup kami dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di program Worship at Home dengan lebih luar biasa. Untuk kita boleh powerful di akhir zaman. Yes. Sampai rapture dan menyelesaikan amat agung dan dimuliakan bersama Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Thank you, Pastor Heri. Terima kasih Pak Tim. Purwanto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yes.